illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Belajarlah. Buang sifat-sifat yang ibarat kata udah paling baik ibadahnya, apalagi sampai merasa udah paling susah. Allah Maha Sayang, Maha Rohim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Sahabat saling menasihati, timbul kebencian, timbul ogah-ogah. Prioritas-prioritaslah bahasanya. Dahulukan kebaikan-kebaikan itu. Ini teknologi bisa bermanfaat, bisa mudorot. Ini salah satu amanah. Dikasih kemampuan, kita dikasih kesempatan punya rezeki, beli alat teknologi, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Jangan mulu dunia dicari, akhirat terlupakan. Masing-masing introspeksi diri, meminta kepada Allah seperti apa keadaan kita, minta dikasih selamat, pertolongan, perlindungan, tapi perbuatan kita jauh dari keselamatan, jauh dari pertolongan, jauh dari perlindungan. Ada pakai dipakai sistem musyawarah, ayo kita sama-sama membangun iman, takwa, mendekatkan diri kepada Allah. Kita bangun rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, rasa peduli. Masuk ke ujian-ujian, semua peralatan ibarat kata untuk melakukan hal itu Allah kasih. Salah satunya perangkat yang ada pada diri kita. Lisan masih bisa bersuara, jari masih bisa bergerak, mata masih bisa memandang, telinga masih bisa mendengar, hati masih bisa berzikir. Kalau masih kasih sehat kita, seolah hidup tapi kelakuannya kayak bangke. Guru kita berjuang di jalan Allah bukan dengan senyum dan tawa, dengan darah air mata. Dia meminta kepada Allah mudah-mudahan sahabat-sahabatnya yang berjalan bersama dia menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang sukses. Bisa bertakwa, insya Allah sukses dunia akhirat. Semua titipan, tangan, pandangan, nyawa, napas, dititipin sama Allah. Sesungguhnya manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita berlomba dengan waktu. Alhamdulillah Allah masih banyak kasih kesempatan kita melihat lahan-lahan kebaikan untuk berbuat baik. Susah emang, sedih emang, berat, sensitif, ogah bicara, ogah silaturahim, ogah diskusi, ogah minta doa. Slogan aja kita saling mendoakan. Bagaimana bisa pekerjaan batinnya sesuai sedangkan lahiriahnya seperti ini? Cerminan batin terungkap, terrealisasi melalui amalia perbuatan. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia masih bisa melakukan perbuatan keji dan mungkar, jangan salahin sholatnya, manusianya yang disalahin. Jangan lagi ngomong kehendak Allah. Allah menghendaki untuk semua kebaikan. Kitanya yang milih selalu berbuat maksiat. Kalau kita nggak pilih memaksiat, insya Allah Allah kasih pertolongan untuk perlindungan. Kita minta doa tiap malam Jumat, ya Allah berikanlah nasib husnul khotimah, tapi perbuatan kita jauh dari nasib husnul khotimah. Hati-hati. Allah kasih lahan tiap hari buat kita. Saling bersilaturahim, bertutur sapa, bertegur sapa.
saling mendoakan. Sepele, ngapain berdoa lewat Facebook, lewat media sosial? Berdoa itu melalui Allah ya nggak apa-apa, lewat Facebook juga. Kali ada yang baca, di situ ada kalimat tauhid, ada kalimat istighfar. Kita baca astagfirullahaladzim tanpa kita sengaja, tanpa kita lihat, kita baca, pahala. Jangan ek.com TikTok. Malam ini aku sendiri. Ribuan kilo jarak yang ku tempuh, lewati duka, nyublek juga. Tarik hikmahnya untuk kebaikan semua. Ini perjalanan jadi itibar, jadi perjalanan, jadi contoh, jadi motivasi. Kita perbanyak bekal dunia untuk bekal di akhirat sampai Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik. Kadang aja kalau dengan ngizinin pengen berbuat baik aja itu susah lahannya. Kita mau dibuka terus. Fasilitas. Cukuplah mental kita digembleng sama guru-guru kita. Kalau cuma hasilnya jadi mental tempe, baru sakit sedikit, bengek sedikit, meninggalin yang biasa kita laksanakan istiqomah. Baru bokeh dikit, puyeng. Ada yang sakit banyakkan duit, ada kan bagus itu. Ada yang sakit kekurangan duit juga bagus itu. Bagusnya apa? Allah masih kasih sakit biar kita ingat bahwa tubuh sehat ini kalau waktunya Allah ambil, kita tiada berdaya, cuma dalam keadaan sakit. Apakah kita mampu melaksanakan kewajiban kita? Sehatnya aja, kalau lagi sehatnya males, bagaimana sakitnya? Kalau lagi banyak duitnya pelit, bagaimana bokehnya? Nah kalau bokehnya saja sudah dermawan, bagaimana banyak duitnya? Bisa jadi jawabannya juga kagak. Makanya itu dilandasi dengan sikap-sikap dasar. Mensikapi, iya dapat harta banyak berlimpah kalau dia bisa mensikapinya. Ini ujian dari Allah. Tahan, ini ujian, jangan sampai terprovokasi. Setan nggak kerja sama kita, kita yang bikin kerjaan buat setan, nganggur dari setan sekarang. Tuh, jangan sampai punya pemikiran, ini mah hal-hal sepele, ini dosa-dosa sepele, kebaikan sepele di situ ada karunia Allah. Kadangkala dosa kecil, nggak taunya ada laknat Allah. Slogan aja orang yang ingin mempunyai hikmah, sedang mempelajari ilmu hikmah, tapi kelakuan jauh dari kata-kata hikmah, dari perbuatan-perbuatan hikmah. Tiap ngaji malam Jumat udah bentur aja pikiran sama dunia, capek, lelah, letih, lesu, lemah gitu. Capek, dunia tempatnya capek, kalau mau capek balik. Tapi kalau bekalnya belum ada, kayak orang mau tidur kagak bawa duit, ngimpi beli bakso, kan kasihan. Terus siapa yang bayar? Iya, siapa yang bayar? Kalau ngimpinya bawa temen, bawa temennya lagi, misalnya Yandi yang cuma ngojok-ngojok doang, jajan bakso. Ustaz Agus lagi kagak duit, dia makan bakso aja. Bawa tak kamu tidur. Seorang yang pikirannya selalu begares, menahan perutnya, nggak bisa gitu. Sedangkan untuk beribadah kepada Allah dia bakhil. Itu apa urusan yang dihasilkan kalau orang terlalu banyak begitu? Sama juga urusan dengan keluar yang dari isi perutnya. Apa itu isi perut? Ya tai. Apa tai kita habis kita berak itu bolongok, tai gue sampai sepiteng gimana? Jangan sampai nyangkut ke sepiteng tetangga. Tai. Rugi gua. Kalau sodako kan kadang-kadang ujiannya diungkit terus. Dia berhitung. Lah perjalanan ke sono, gue hitung-hitung gocap juga cukup. Padahal dia mampu melaksanakan lebih. Apalagi ngeliat temannya yang takarannya segini juga cukup. Ini mumpung kopi darat. Kenapa nih manfaatin momen kopi darat? Karena di grup itu ambleng. Ya. Ambiar. Kata Mas Medi kalau kopi darat, kopi apa sih kalau di WA susah kita buat ngobrolnya. Ini kan gestur deh, ayo kita mau main gestur.
Kita mau main gestur, ayo. Kan inti dari kita melaksanakan perbuatan-perbuatan ini, kalau kata Ustaz Nurdin, salah satu media zikir pengingat Allah. Kalau hati udah ingat Allah untuk melaksanakan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan baik, itu udah sulit. Istiqomah dia memperbaiki dirinya karena dia tahu tujuannya itu Allah. Sedangkan kita kembali kepada Allah itu tahu bakal dipertanyakan bekalnya. Kita dikasih modal ilmu sama guru-guru kita pakai apa bekalnya nih? Selain kewajiban kita di dunia, kita punya kewajiban di akhirat. Tapi barang siapa mendahulukan akhirat, insya Allah dunia ngikut. Kita belum bisa ke situ, kita balancing aja dunia, akhirat kita bikin imbang. Kalau kata imbang, ntar hasilnya kalau ngeliat fisik ya Pak Daos. Dilihat lucu ya Pak Daos ya. Pak Daos emang senang kondisi gitu, nggak senang pengen yang tegap. Bukan begitu Pak Daos? Bang. Ayo kalau kita mau main gestur, ada apa di situ? Seringan-ringannya silaturahim, mohon maaf, di WA grup. Bukan semata-mata dibikin grup WA itu buat happy-happy. Itu salah satu media dakwah, media uji. Bagaimana kalau kita diuji? Balik lagi, flashback seperti guru kita menguji kita. Kapan tiap waktu dipanggil guru kita wajib datang. Sekarang mah enak. Coba dibuka kalau punya kebutuhan, punya urusan, takut salah mensikapinya, datanglah ke diskusi. Diskusi ke siapa? Ke orang yang kita percaya, yang bikin kita nyaman. Gue percaya memilih, nggak perlu ke guru dulu. Berat kali kalau ke guru mah ngiri-ngiri sedep. Sama proses ngiri-ngiri sedep, sama hasil nikmat dia. Kenapa bisa dibilang nikmat? Dia merasakan hasilnya. Kalau dia kagak bilang nikmat, dia kurang syukur. Usia kita makin kurang. Kenikmatan ibadah kita makin dipertanggungjawabkan, makin berkurang. Tadinya bisa kuat 3 jam, 4 jam kita wirid, hebat banget. Sekarang sholat 5 waktu aja buru-buru, 5 menit apa berapa itu? Allahumma anta salam, bisalam langsung bubar gitu. Kita nyari selamat dunia akhirat, nggak usah kesini. Bijak. Khusus kita aja. Soalnya kita lagi main anjing-anjingan. Kenapa? Ini wadah kita nih. Tempat kita singgah, tempat kita tinggal, tempat kita berak, tempat kita kencing, tempat kita bersuci, tempat kita berwudu, tempat kita tidur, tempat kita meninggal. Semua tempat ada di sini, tinggal bagaimana memanfaatkan tempat itu. Ente nggak jalan sendiri, kita jalan bareng-bareng. Saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendoakan. Lah buat pekerjaan diri sendiri, mengingatkan diri sendiri aja nggak mau. Oh iya, ini terlampau, melampaui batas nih. Perbuatan gue begini. Jangan diikutin, balik lagi. Oh iya, gue bisa melangkah sendirian, kasihan sahabat gue. Rangkul. Dari dulu kita udah kelar masalah pendidikan, masalah teori. Semua punya mumpuni. Segitu aja mumpuni masalah pengetahuan aja pelit. Tadi diskusi sama Tony, sodako. Jangan sodako itu beranggapan pada hanya materi saja. Kita punya pengetahuan, walaupun sebatas 1 huruf itu huruf alif. Dahsyat, Ton. Kita lagi bicara masalah amar ma'ruf nahi mungkar, sahabat kita mendengar, salah satunya kita tegakkan sholat. Karena terngiang ucapan kita, dia melaksanakan sholat. Amaliyah berjalan. Ada lagi ngajarin misalnya kita jalan-jalan selalu happy-happy gitu kan. Vitamin lambung, bukan yang nggak penting, vitamin lambung penting. Coba kadang-kadang kudu lapar buat perjalanan itu biar merasa. Ini kan kita serba salah, lapar ngantuk, kenyang ngantuk. Iya. Santai tolol ngaji. Keras goblok. Pundung semuanya. Apaan ngaji begitu?
Kata-kata, ibarat kata nasihat di depan semuanya begini, sama juga dengan membuka aib saudaranya. Kalau kita merasa satu tubuh, kalau ada anggota tubuh satu yang sakit, kita merasakan tuh kelingking, jempol sampai kesekelan. Pantat yang sakit, pikiran Ki Haji kena. Kenapa mikirin buat berobat ke dokter kagak ada? Kan pikiran kena. Itulah kita. Satu anggota tubuh. Satu untuk menggenggam satu permasalahan atau batu aja sulit. Kalau batunya itu gede, tapi kalau 5 nih kita kerjasama nih, saling menguatkan dalam keimanan, ketakwaan, saling menjaga, saling menyayangi, saling menasihati. Insya Allah kita nggak tercerai-berai. Kali kalau sendiri nggak mampu, berat jalan di wasilah, Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang satu tujuan. Yang ibarat kata slogannya, nasihat menasihati dalam rasa kasih sayang. Ente masih pada baperan, kan kebangetan. Masih pada punya perasaan kagak enak, malu sama manusianya. Enak udah dibuka tuh Ji. Waalaikumsalam. Udah dibuka itu. Inti-inti nasihatinnya udah diibarat kata bukan udah dibuka, mungkin jadi tameng biar kita kalau ngina beneran padahal ngina beneran. Cuma karena ada rasa kasih sayang kita aman. Sebenarnya bukan rasa kasih sayang, itu mah dia penyakit. Ya berarti dia belum bener. Bener-bener mau menghinanya, mau ngebukanya. Ngebuka aibnya. Dasar tujuannya biar aibnya dibuka sama kita gitu. Itu dia masih punya permasalahan. Kita lempengin makanya atas dasar kasih sayang. Biar selamat kita. Fisik boleh lelah, iman tetap kuat. Jangan jadi satu apapun penghalang untuk melaksanakan suatu perbuatan baik. Tadi contoh sodako Ton, bukannya cuma harta banyak. Sampai aneh ngomong, Ton selama perjalanan ini mohon maaf, di grup aja gue terus terang komplain. Jujur lah, dia terus terang aja komplain. Karena itu kita nggak tahu tuh di grup itu perjalanannya apa. Setiap perjalanan yang kita laksanakan karena kita berdiri mudah-mudahan di jalan hikmah, petik hikmahnya. Apa masalah yang pernah kita lakukan gitu kan? Oh sebabnya perbuatan dosa ini gitu kan. Hukuman Allah seperti ini. Oh sebabnya kita males, sebabnya ngikutin nafsu pengen tidur, sholat subuh sampai kesiangan. Itu kita petik, oh ini penyakit-penyakit kita nih kita perbaiki. Munfarid males, bagaimana berjamaah? Di wasilah ketemu nih sama jamaah yang tadinya wallahu alam dia punya perabotan di rumah, tadi sholat berjamaah males gitu kan. Munfarid juga masih diuji sholatnya males. Ketemu kita di satu taklim, yuk sholat berjamaah yuk, yang biasa di rumah kagak mau karena masih males. Di situ sholat. Itulah kelebihan-kelebihan kalau orang yang bergaul dengan para orang-orang yang soleh. Bukan kita merasa klaim soleh. Ngaji juga kalau cuma aktivitas sekedar malam Jumat ngedengar gejeglek makan, nggak kita pernah petik hikmahnya. Kenapa? Karena permasalahan kita tuh selalu berulang. Kalau aneh pengen suatu masalah itu kita tuntasin. Nih kita musyawarah satu ini, kita poin, kita fokus. Oke, kita punya tujuan di situ. Des. Karena apa kata Bos Jambul? Permasalahan itu banyak, nanti akan datang lagi yang harus kita selesaikan. Kenapa kata Ustadz Nurdin? Kenapa aneh jarang minta doa? Dia punya keyakinan barang siapa melaksanakan perbuatan untuk urusan orang lain, insya Allah Allah membantu. Tapi kan kita belum tentu punya keyakinan semua di situ. Kadang-kadang ada kesombongan kita mau minta doa aja males, masih jadi ujian penyakit. Baca Yasin, baca apa, ambil ngantuk-ngantuk, bahasanya berjamaah ketolong tuh sama yang hatinya khusyuk, aminnya khusyuk, sampai terkaget-kaget amin. Kalau masih begitu aja kan ribet. Dia jelas dia nggak kaget, gue juga ngeliat, mantep bener tuh amin sampai kaget. Nggak masalah itu mah. Masuk ke bawah, masih ke bawah. Bagus. Ini di grup permasalahan begini nih, kita satu keluarga. Kalau ente di rumah ngerasain dah kalau punya keluarga gitu, ada anak yang belum pulang, belum kelihatan, pasti khawatir. Di mana itu anak? Iya.
Atau nggak anak ada yang diem aja, ditumben pada harus lu diem aja. Sorry bos, kemarin abis ngomong sakit melulu. Kenapa? Darah tinggi langsung. Ya udah tahu kebiasaannya dia diem. Kenapa? Untuk menjaga penyakit. Makanya ngomong kudu pakai iman kan gitu. Saya juga hati-hati pada harus ini ngomong takut konsep banyak asam lambung naik. Kenapa saya kudu menyampaikan kan gitu? Kenapa? Ini kan salah satu metode media ini kita ngaji. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat ridhonya pada kita, keberkahannya di malam Jumat. Biar aplikasi ke kita ini, keimanan kita ini naik. Berapa metode banyak kita gunakan gitu kan. Ayo, mau share apa? Sampai tanya, Ton, cuma orang-orang tertentu doang, Ton, yang terus terang aja secara japri itu sering ada gitu kan info. Ya Allah alam kalau yang lain mah. Iya ya termasuk saya ya banget Ton ini. Ya kan kita tahu itu malasannya apa nih nggak tahu gitu. Ya mudah-mudahan dengan bahasanya dia udah bisa mensikapinya. Kenapa nggak japrinya tapi keadaannya masih baik, keimanannya, ibadahnya, cara mensikapi masalahnya. Yang nggak enak kan takutnya tidak bisa mensikapinya. Ini kalau cerita semua bermasalah sih. Ustadz Agus aja yang banyak duit, apa sakitnya katanya? Sakitnya banyak duit. Nggak tahu apa itu, saking banyak duit sakit kan, apa itu bercanda atau itu apa? Iya kalau seandainya kita itu anggapan bercanda atau anggapan bener tuh sakitnya aja masih begitu, banyak duitnya aja sakit. Lah bagaimana kalau orang yang bokeh? Sakit hati. Iya sakit hati. Ini kerjaan kita dari hari apa gitu kan? Ini kerjaan begini-begini nih ngebahasnya nih, masya Allah, untuk urusan-urusan yang seperti ini. Kan butuh benar-benar butuh kesabaran, pengorbanan, perjuangan. Jangan sampai nih perjuangan kita yang kita keluarkan sia-sia, dihancurin sama akibat ulah kita juga. Dan dia mau enak banget ya, gue dikenain sekian. Enak banget, padahal orangnya ada gitu kan. Urusannya apa sama gua? Dikeluarin, cuma diungkit-ungkit mulu di dalam hati. Istighfar, buru-buru. Tekanin yang mantep, kita belajarnya udah langsung nih ke atas, ke Allah gitu kan. Karena kita sudah melalui fase-fase, sudah diuji sama manusia. Guru kita ngelatihnya udah begitu, kita udah main pukul-pukulan. Kalau masih keserempet, masih kepukul tersinggung, jangan diwasilah dah. Nggak aman. Mendingan cari ngaji yang adem-adem aja. Waduh. Itu batin terus. Itu batin tersiksa kalau yang masih punya penyakit. Iya bener. Tapi kalau orang yang udah clear lulus di situ, batinnya melek itu selalu memikirkan kebaikan sahabatnya. Kayak macam di anggota grup ini kemana yang ini, kenapa nggak nongol sampai bahasa kasarnya, takutnya udah 40 hari ya kan, apa nggak punya kuota. Kita selalu berprasangka baik, tapi lagi dididik bukan begitu. Lu mau kagak punya kuota, lu kagak mau ada waktunya lu silaturahim di grup, masuk. Intinya begitu, bukan memaklumi keadaan. Lagi nggak fokus bos, lagi banyak masalah bos, lagi ribet bos. Waktunya dipanggil, Allahu Akbar. Ribet bos. Masya Allah. Kita dipanggil Allah tuh cuma 3 kali. Kita belum bisa melaksanakan. 1 panggilan sholat, 2 panggilan haji jika mampu pergi, 3 panggilan menghadap ilahi. Tuh 3 panggilan itu kita belum bisa melaksanakannya dengan baik. Kalau dipanggil sholat gitu kan, dipanggil Allah juga belum tentu mati. Siapa tahu dipanggilnya ke Ka'bah gitu kan. Tuh Allah manggil juga sholat, cuma perantara kita bersyariat. Allah mampu menciptakan alam isi dunia ini sekali gebrak aja brek jadi, tapi Allah ajarin juga pakai dia cara syariat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa diciptakan dunia dan sisinya sababiah nurnya Muhammad? Tuh. Berarti kan kita harus bertafakur.
Kenapa kita begini aja? Mengkoreksi diri. Kita nggak tahu nih apakah ini hari terakhir kita, Allah ridho, Allah izinin kita malam Jumat ini, besok apa ada masih ada izin Allah. Nggak, kita nggak punya jaminan. Nggak kudu malam Jumat, paginya aja kita nggak punya jaminan. Karena banyak kejadian. Jangan sombong merasa umur panjang. Tobat diinti-inti. Cukup sekian untuk sementara.